terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Fuad Hasan SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan hari ini saya akan menayangkan video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan di sekolah saya, yakni di SDN Penyambaran 2, Kecamatan Karangintang, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kali ini, materi yang akan saya praktekkan adalah tema 4, globalisasi, dan subtema 1, dan pembelajaran yang ke-1. Berikut video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi, Pak. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, hari ini baik. Hari ini ada yang nggak turun? Siapa? Haifa Tahmida. Kenapa Haifa? Sakit? Sakit, Pak. Sakit ya. Ya, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Haifa besok sudah bisa kembali bersama kita dan belajar di kelas kita lagi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita lebih baik dan lebih bagus kita berdoa dulu. Coba Raisa berdiri pimpin teman-temannya untuk berdoa. Terima kasih Raisa Anila yang telah memimpin doa. Baik, kita sudah berdoa. Sekarang kita bernyanyi. Kita hari ini nyanyi lagu nasional yang berjudul Hari Merdeka yang baru kita lalui di bulan Agustus kemarin. Bisa kan? Bisa. Kita nyanyinya mau diri atau duduk aja? Diri, ayo diri dulu semuanya. 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Nah, itu tadi lagu nasional tentang hari kemerdekaan. Nah, lagu itu menggambarkan bahwa negara kita itu merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus tahun berapa? Kita sudah merdeka. Tugas kita sebagai pelajar apa? Mempertahankan. Caranya bagaimana? Mempertahankan kemerdekaan. Apa lagi? Melaksanakan upacara bendera, ya, oke. Itu salah satu cara kita mempertahankan kemerdekaan kita. Belajar dengan baik juga itu cara kita membela atau mempertahankan negara kita. Sebelum kita belajar hari ini, Bapak bagikan dulu bahan ajar yang kita pelajari hari ini. Kalian masih ingat pelajaran kita yang telah lalu,
Pelajaran tentang apa? Paralel. Rangkaian tokoh dan penemuan. Ya, tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik apa aja kemarin? Seri dan paralel. Kemudian listrik mempengaruhi kehidupan kita ya. Hari ini kita belajar di tema 4. Nah, globalisasi. Tema 4 masuk tema 1 pembelajaran 1. Nah ini. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini ada sedikit video tentang materi kita hari ini. Selamat datang di Tata Berkendara bersama Gojek. Sebelumnya perkenalkan, ini Joe di Jack. Saya dari mana? Saya akan memberikan panduan berkendara untuk driver dan penumpang Gojek. Harap salah satu dari kalian ada yang menjadi driver Gojek. Bagaimana kalau bertukar peran? Joe? Mari kita mulai. Saat memesan layanan Gojek, pastikan Anda bisa dihubungi driver. Setelah mendapat order, segera menuju titik jemput. Jika penumpang ngechat, segera balas chat tersebut. Chatting pakai aplikasi driver Gojek. Bila terpaksa cancel, minta maaflah dengan sopan. Pastikan Anda tidak salah orang. Itu tadi kalian sudah lihat videonya. Itu tentang apa tadi? Tentang Gojek di era sekarang. Era sekarang ini masuk era globalisasi atau enggak? Masuk enggak? Masuk. Yang mempengaruhi sekali di era sekarang ini apa? Iya, HP. Kalian juga ada kan di rumah pasti? Handphone atau smartphone ya sekarang. Seperti yang di tayangan tadi, Gojek itu menggunakan apa? Aplikasi di dalam handphone atau HP. Nah, di era sekarang, ini berkaitan dengan materi kita, di era globalisasi ini, dengan adanya berbagai macam fitur seperti contoh yang di video tadi, Gojek, kita bisa ngapa-ngapain di rumah saja, ya kan? Kita mau beli makanan, tinggal klik HP-nya, klik pakai aplikasi itu Gojek, makanan nanti datang, ya kan? Nah itu globalisasi. Globalisasi itu membuat kita semakin ya enak lah. Nah terkait materi dan video tadi, nah tujuan pembelajaran kita hari ini tentang globalisasi ini, nanti di sini ada dua muatan yang kita pelajari, ada bahasa Indonesia dan IPS. Yang pertama IPS. IPS, tujuan kita belajar IPS, kita akan mengetahui peran Indonesia di era globalisasi khususnya di ASEAN ini apa sih? Nah hari ini kita pelajari. Dan bahasa Indonesia, kita akan mencari informasi di dalam teks eksplanasi yang nanti Bapak tayangkan. Nanti kalian bisa. Nah itu tadi yang Bapak tampilkan video tadi itu yang kita temui pada hari ini sekarang, di era globalisasi sekarang. Tujuan pembelajaran kita hari ini, lanjut kita masuk ke kegiatan inti hari ini. Pelajaran tentang globalisasi. Nah, lihat, apa sih globalisasi itu? Berasal dari kata apa? Globalization atau global. Global artinya apa? Mendunia. Lisation? Proses. Kalau digabung global dengan lisation jadi globalisasi. Artinya apa? Proses yang mendunia. Oke, bagus. Kita lanjut. Nah,
ada sebuah gambar atau peta. Lihat, ini peta apa? Peta separuh dunia ya. Peta separuh dunia. Kelihatan nggak? Ini gambar apa? Ya. Nah, ini gambar apa? Apa tanyakan? Yang tahu jawabannya angkat tangan. Ya. Jam dari mana? Ah, dari Swiss. Bagus. Jidat. Turki. Ada sebuah masalah atau kasus nanti Bapak beri yang kalian kerjakan di LKPD yang nanti Bapak bagi. Ini peta apa? Apa Lesa? ASEAN. Betul sekali, bagus. Di ASEAN itu ada negara apa aja? Negara apa? Myanmar. Satu-satu. Yang bisa angkat tangan. Apa? Brunei Darussalam. Oke, bagus. Nah, itu adalah anggota negara ASEAN. ASEAN itu adalah organisasi negara-negara Asia Tenggara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Nah, sekarang lihat masalah. Ada satu kasus. Indonesia tergabung dalam organisasi ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN sangat aktif. Berbagai kerjasama dilakukan Indonesia dengan anggota ASEAN. Tahukah kamu apa peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara? Tahu? Belum tahu. Nah, ini adalah kasus atau masalah yang Bapak berikan, yang kalian diskusikan di kelompoknya. Apa sih peran Indonesia di wilayah ASEAN? Nah, itu nanti. Kemudian juga nanti di LKPD Bahasa Indonesia, nah ada satu teks eksplanasi yang berjudul Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Di LKPD nanti ada, kalian baca, kemudian diskusikan informasi apa aja yang ada di dalam teks di teks yang berjudul Menlu Hillary Clinton promosikan angklung di dunia. Nah, oke, paham ya tugasnya nanti? Kelompoknya sudah Bapak bagikan. Ini sudah duduk berkelompok. Di sini kelompok 1, sini 2, situ 3, situ 4. Oke. Sekarang Bapak bagi LKPD-nya. LKPD-nya kok sudah menjelaskan tadi ya? Sudah paham ya? Langsung Bapak bagikan dua tugas ya, bahasa Indonesia dan IPS-nya ya. Nah, ini untuk kelompok 1 untuk IPS. IPS dulu Bapak bagi. Ini IPS. Silakan diskusikan dengan temannya. Tugas LKPD yang Bapak bagi. Yang pertama tugasnya kalian cari peran Indonesia di ASEAN. Yang kedua, di dalam LKPD Bahasa Indonesia ada teks yang berjudul Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Nah, itu kalian baca di kelompoknya, kemudian diskusikan dengan temannya informasi apa yang ada di dalam teks tersebut. Kita sepakati dulu berapa menit kalian berdiskusi? 15 cukup? Enggak cukup? 20 menit, oke, 20 menit ya. Silakan kerjasama. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan ke Bapak. Bapak datangi kelompoknya. Kemudian Bapak juga lihat diskusi kalian. Nanti Bapak sambil menilai kalian, melihat kalian gerak-gerik kalian, Bapak kasih nilai nanti dalam penilaian proses. Jadi yang tidak kelihatan tidak aktif, nantinya nilainya juga kurang. Oke? Silakan diskusi. Bawa bangkunya kalau mau berdekat, bawa bangkunya.
jawaban diskusi dengan penggunaannya teks dalam bahasa Indonesia kan ada di dalam LKPD bahasa itu ada teks tentang yang kayak di PowerPoint. Ya, tulis informasi penting apa? Kalau Bapak buatkan kolomnya itu ada 3 aja yang Bapak bagi. Silahkan cari minimal 3 lah. Ya, oke, sip. Ingat ya, ada penilaian proses. Bapak lihat aktivitas kalian. Apa? Persiapkan jawabannya untuk dipresentasikan. Tapi sebelumnya biar semangat dulu, kita lakukan tepuk PPK dulu, masih ingat kan? Ya, silakan berdiri. 1, 2, yang semangat ya. 3, Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. yes. Ya, oke, silakan duduk. Bagus ya. Itu karakter yang harus kalian miliki sebenarnya. Kita lanjut. Kelompok mana yang mau presentasi yang pertama? Wah, bagus nih. Angkat tangan semua. Bapak pilih kelompok 4. Silakan. Maju semuanya. Yang baca boleh bergantian. Tapi jangan baca semua. Boleh bergantian. Silakan berdiri biar lihat kawan-kawannya. Oke, silakan dipresentasikan jawabannya. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang pertama.
Ya. Terus? Memberi sponsor seniman-seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga. Ya, peran Indonesia-nya. Mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia. Ya. Mendukung program bentuk padat. Yang lain perhatikan, kelompok lain perhatikan. Langsung jawabannya bacakan. Itu yang tadi IPS ya. Ini ya bahasa. 1. Bentuk kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan sosial, dan budaya. 2. Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemanan kerjasama menjadi salah satu pendiri ASEAN. Indonesia pernah memimpin ASEAN dan Indonesia ikut juga serta perdamaian di ASEAN Tenggara. 3. Mampu menghadirkan kebahagiaan bagi semua undangan. Ya, bagus. Tunggu dulu. Ini penampilan atau presentasi dari kelompok 4. Bagaimana? Kelompok 4? Bagus nggak jawabannya? Bagus. Bagus. Ya. Terus cara membacanya bagaimana? Bagus juga. Lancar. Oh ya, bagus. Suaranya? Suaranya bagaimana? Lumayan. Oh, lumayan, nyaring. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, bagus ya tadi ya. Suara semakin nyaring. Jawabannya juga semakin bagus. Kita lanjut. Kelompok 4 sudah. Kelompok mana lagi yang mau mulai? Tadi kelompok ini dulu. Kelompok 1. Silakan. Ya silakan. Maju semua. Cuma yang membacakannya satu orang. Boleh gantian. Sama kayak kelompok tadi. Silakan perkenalan. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Bentuk kerjasama. Kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan, menjaga perdamaian antar negara anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Baik teman-teman, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ya, Bentuk kerjasama. PS ya dulu. PS. Bentuk kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan. Bahasa Indonesianya. Informasi penting dari teks. 1. Bentuk kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Baik teman-teman, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kerjasama kepentingan kemanusiaan, menjaga perdamaian antar negara anggota, mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba, mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik, serta menyelesaikan konflik Kamboja
Iya kita ngomong. Iya, bagus. Silakan kita tunggu dulu komentar. Banyak yang mau komen. Ayo kelompok sini dulu. Apa? Membaca yang itu ada menggandakan. Harusnya mengadakan, kita baca mengadakan. Ya nggak apa-apa, maksudnya mengadakan dulu. Ada, kalau itu kelompok sini dulu. Bas, kurang nyaring katanya Pak. Nanti dinyaringin. Lumayan. Oh, kelompok di situ bagus. Lumayan katanya. Tapi lumayan cuma ada sedikit ya. Sedikit. Ya, oke, bagus. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Semuanya sudah bagus kalau menurut Bapak. Oke, sudah semuanya. Poin-poin pentingnya dari presentasi tadi. Kerjasama Indonesia di bidang ASEAN, misalnya di bidang sosial itu ada dalam bentuk kerjasama kemanusiaan, ya. Contoh peran Indonesia di bidang kemanusiaan di ASEAN itu ketika ada bencana alam di negara tetangga, namanya ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 5, yaitu membuat informasi berdasarkan fakta. Tahu fakta? Apa? Tujuran bahasa Banjarnya atau kenyataan. Kemudian kita sudah mendapatkan poin-poin penting dari diskusi kalian. Sebelum kita tutup pelajaran, ada soal individu atau mandiri yang harus kalian kerjakan masing-masing. Duduknya tetap di kelompok, tapi tidak boleh saling mencontek. Berapa menit? Waktu yang Bapak kasih 10 menit aja ya. 10 menit ya. Nih Bapak bagikan. Beri nama jangan lupa. Ya. Pelajaran kita coba perhatikan dulu ke Bapak semua, fokus ke Bapak semua. Kita coba simpulkan dulu pelajaran kita hari ini. Kesimpulan kita hari ini tentang pelajaran IPS tentang peran Indonesia di ASEAN atau di dunia. Kemudian teks eksplanasi, mencari informasi tentang teks eksplanasi Indonesia. Ada yang ingat gara yang Ikam tulis tadi, yang kamu tulis tadi, yang kalian tulis tadi, yang anak-anak Bapak tulis tadi? Ingat. Apa sih peran Indonesia? Salah satu aja di bidang sosial. Apa tadi? Pernah jadi pemimpin. Kalau di ASEAN pernah jadi pemimpin. Kalau tadi peran Indonesia tadi di bidang sosial, kerjasamanya apa aja? Kepentingan kemanusiaan. Ya, kerjasama di bidang sosial, kepentingan kemanusiaan. Ya, tadi teks eksplanasi tadi apa? Sebuah teks yang memberikan sebuah teks yang memberikan penjelasan tentang fakta. Ya, itu teksnya
Kita nyanyi dulu. Nyanyi bahasa Banjar. Nyanyi bahasa Banjar. Ampar pisang aja yang hafal. 1, 2, 3. Sudah nyanyi. Sekarang Bapak ingatkan kembali untuk pelajaran besok itu kita masih di tema 4, masih tentang globalisasi, tentang tadi kalau di ASEAN, Indonesia berperan di ASEAN bilang bidang sosial dan budaya. Nanti besok di pertemuan selanjutnya kita belajar peran Indonesia di bidang ekonomi, kemudian pendidikan, budaya tadi sudah. Nah itu nanti untuk pelajaran kita. Kemudian sebelum kita pulang, kita doa dulu. Dan coba pimpin kawan-kawannya untuk berdoa sebelum pulang. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa mulai. Oke, sini dulu. Ya.